Hai guys, dengan saya Ade. Jadi kemarin-kemarin ini banyak banget yang bahas Poco F4 yang akhirnya rilis resmi di Indonesia. Untuk perkiraan harganya tuh di atas 5 jutaan ya. Dan menurut saya daripada 5 jutaan beli Poco F4 mending ini nih. Jadi di sini aku baru aja beli sebuah smartphone yang kalau untuk speknya ini bisa dibilang setara nih sama Poco F4, dan ini adalah smartphone dengan Snapdragon 870 termurah se-Indonesia, dan ini resmi guys. Oke, penasaran yuk? Kita buka paket dulu. Oke, jadi ini dia paketannya guys ya, dan ini masih utuh ya. Jadi di sini aku buka paket sekaligus untuk unboxing bukti ya. Ya biasalah kalau beli online kan harus wajib menyertakan video unboxing. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa komplain. Oke, jadi ini aku sekalian buka. Dan aku yakin kalian penasaran HP apa yang saya maksud. Atau jangan-jangan kalian udah nebak ini HP apa? Oke, ini di HP-nya guys ya. Oke, jadi ini dia yang saya maksud ya. Daripada si Poco F4 mending Poco F3. Nanti aku bahas lebih lengkap, kita coba unboxing dulu ya. Jadi ya ini Xiaomi kami buatan Indonesia. Jadi ini resmi. Nah, untuk speknya kalian bisa lihat nih ya, sama kayak Poco F4 Snapdragon 870, layarnya juga AMOLED 120Hz, punya Dolby Atmos juga, dual speaker. Cuman nah ini kameranya dia kalah di kamera aja ya, soalnya ini 48 megapiksel, kalau yang baru itu 64 megapiksel yang Poco F4. Ini varian yang warna hitam dengan RAM 6 GB. Oke, kita coba cek dulu kelengkapannya. Jadi ini sebelum adanya Poco F4, ini adalah HP flagship killer yang menurut aku masih paling recommended guys. Sampai sekarang sih masih oke sih walaupun ada Poco F4, karena harganya juga ini mulai turun. Nah, jadi di sini kita dapat soft case transparan. Dan di sini ada ucapan terima kasih dari Alfinse. Cuman sekarang pastinya nggak ada ya, karena Alfinse udah nggak di Xiaomi Indonesia lagi. Dan ini dia HP-nya, warna hitam, masih mulus guys. Ini aku beli second ya, jadi harganya lebih anjlok lagi guys ya. Kalau untuk chargingnya sendiri ini udah pakai USB-C pasti. Dan di sini chargingnya ada keterangan nggak nih berapa wattnya? Nah, jadi di sini ya, jadi untuk maksimalnya di 33 watt. Oke, kita lihat dulu HP-nya. Nah, jadi ini HP-nya cuy. Dia sebenarnya masih mulus, cuman di bagian kamera ini kayak ada lecet-lecet gitu sih. Kalau untuk bodinya ini masih mulus. Bezel-bezelnya juga masih mulus ya. Untuk layarnya juga nggak ada lecet. Oke deh, kita coba nyalain aja. Kita setup dan install beberapa aplikasi, sambil nanti saya jelasin untuk harga dan juga kenapa Poco F3 ini lebih mending daripada Poco F4. Yuk. Oke, ini aku udah setup dan ada install sedikit aplikasi untuk ngecek lebih lengkap dari si Poco F3 ini. Nah, pertama kita coba bahas di harganya dulu ya. Kenapa ini saya bilang lebih worth it dibanding Poco F4? Karena untuk harganya sendiri dia cuma di 4,2 juta aja ya. Dan kalau Poco F4 itu kan harganya perkiraan di atas 5 juta. Jadi lebih hemat budget banget. Ya walaupun ini second guys, tapi kondisinya aku bilang masih oke banget. Kendalanya cuma di baret kamera aja. Kalau ini sih pakai in casing juga oke. Nah, kalau untuk barunya juga harganya terbilang masih terjangkau ya, masih di bawah 5 juta. Ini adalah Snapdragon 870 termurah guys ya. Barunya tuh ya kisaran di 4,8 juta. Nanti aku coba kasih link belinya ada di deskripsi video.
Nah, kita coba bahas speknya ya. Jadi walaupun harganya lebih murah, tapi untuk spek yang dikasih ini bisa dibilang sama dengan Poco F4 ya. Ini skor Antutunya dia ada di 685.000, hampir 700.000. Ini masih spek yang wow banget ya, masih oke banget sampai sekarang. Ini dia pakai chipset nih ya, Snapdragon 870 guys. 870 termurah, resmi lagi ya. Kalau untuk RAM-nya ini memang yang varian RAM 6GB ya dengan internal 128. Kalau bagi saya sih udah cukup. Untuk OS-nya sendiri, kalau si Poco F3 ini bawaannya di MIUI 12 dan Android-nya Android 11 ya. Ini kalahnya ya, soalnya kalau Poco F4 itu pasti udah pakai yang versi lebih baru lagi, MIUI 13. Android-nya juga udah Android 12. Kalau untuk baterainya sih ini kapasitas baterainya baterainya di 4500 mAh. Kalau untuk kapasitas baterainya aku bilang imbang, tapi untuk kecepatan chargingnya dia ini 33 watt ya. Ini juga kalah cepat, soalnya kalau Poco F4 itu di 67 watt. Jadi untuk performa semuanya imbang, dia kalah di bagian charging aja ya. Tapi 33 watt juga udah cepet sih kalau menurutku. Nah, terus kalau untuk layarnya, displaynya ya. Jadi untuk displaynya dia tipenya sama, punch hole kecil di tengah. Dan kalau untuk speknya sih displaynya aku bilang setara juga sih ya. Soalnya dia ini pakai 6,67 inch HDR10 Plus dengan panel AMOLED. Layarnya cakep banget guys. Untuk resolusinya sih di Full HD 1080 x 2400 pixel. Yang refresh rate-nya juga mantap ya di 120 Hz. Kita coba cek untuk refresh rate-nya. Nah, ini ya refresh rate-nya tuh hingga 120 Hz ya. Mantap. Dan ini juga udah terlapisi Corning Gorilla Glass 5. Untuk display ini sama dengan Poco F4. Terus untuk fitur lain ini juga udah dual stereo speaker dan juga ada NFC ya. Jadi ya udah flagship killer banget sih masihan. Nah, bedanya di mana? Di kamera. Jadi kalau untuk setup kamera si Poco F3, dan ini kamera utamanya 48 megapiksel dengan kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kalau untuk kamera depannya dia 20 megapiksel. Nah, yang ngebedain yang paling kerasa dibanding Poco F4 ya kameranya ini guys. Soalnya kalau Poco F4 itu dia pakai 64 megapiksel dan juga udah OIS. Tapi ini ya kalau untuk kualitas aku bilang ya masih oke banget ya. Kita coba sedikit tes di sini. Tuh, cakep banget loh untuk hasil gambarnya. Kita juga ambil foto ya. 1 2 3. Ya. Dan di sini kalau untuk perekaman video dia juga bisa ngerekam hingga 4K 30 fps. Aku coba keluar deh dan berikut aku kasih sampel untuk hasil foto dan juga videonya. Yuk. Oke, ini aku ngasih sampel video kamera belakang Poco F3 ya. Dan ini direkam di resolusi 4K, kondisinya sore hari dan mendung guys. Tapi di sini dia bisa ngasih warna-warna yang cakep dan detailnya juga mantep. Untuk fokusnya juga lumayan cepet ya. Dan di sini aku sukanya walaupun dia belum ada OIS, tapi kalau ngerekam video resolusi 4K aja hasilnya bisa stabil seperti ini. Nah, kalau ini untuk video kamera depannya. Jadi untuk kamera depannya dia bisa di 1080p
sampai 30 fps. Mentoknya bisa di 60 fps. Dan ketika di bawah jalan hasilnya bisa stabil, cuma ya agak kekrop gitu ya. Jadi mukanya tuh lebar banget gitu guys. Ya tapi overall kualitasnya aku bilang oke. Nah itu tadi guys untuk hasil foto dan video dari Poco F3 ini yang menurut saya pribadi udah cukup banget sih ya. Sesuai sama kelas harganya, masih bagus banget. Dan untuk kesimpulannya sih, kenapa saya bilang kalau Poco F3 ini lebih mending? Ya tentu harganya dia bisa lebih murah dan harga secondnya bahkan lebih anjlok lagi ya. Kalau untuk speknya sih sama, layarnya sama, beda yang paling mencolok cuma di charger yang Poco F4 lebih cepat sama kamera karena resolusinya lebih tinggi yang sekarang juga udah ada OIS. Kalau untuk lainnya aku bilang sama atau bahkan kembar ya, terlebih untuk chipsetnya atau jeroannya. Ya dengan harga yang lebih murah, saya bilang ini lebih worth it sih. Kalau menurut kalian gimana? Masih mending Poco F4 aja yang harganya ya di atas 5 juta, atau pengen yang lebih murah dengan jeroan yang mirip yang harganya di bawah 5 juta? Kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya. Thank you udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.